Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Mandirancang yang Bapak cintai, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan nikmat, taufik serta rahmatnya kita masih diberi kekuatan dan diberinya pertemuan dengan bulan yang paling suci, yaitu bulan suci Ramadan. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, dalam kegiatan daring KBM di bulan Ramadan kali ini, Bapak dipercaya oleh pihak sekolah untuk memberikan materi tentang Al-Quran dan Tajwid. Sekaligus mungkin nanti ada beberapa kajian tentang hukum berpuasa menurut Al-Quran. Seperti kita ketahui, mungkin masih banyak yang belum lancar dan belum bisa mengaji. Oleh karena itu, sebelum kita berlanjut kepada materi tentang Al-Quran dan Tajwid, nanti akan Bapak lebih spesifikkan kepada hukum tajwidnya. Ada baiknya nanti kita ketahui dulu tentang apa itu definisi Al-Quran, apa itu tentang definisi tentang tajwid. Tapi sebelumnya silakan anak-anakku jangan lupa untuk membantu dan untuk selalu menerima materi-materi yang akan Bapak sampaikan pada saat daring di bulan Ramadan ini. Silakan kalian jangan lupa subscribe, like, serta untuk membantu kekurangan anak-anakku bisa memberikan komentar. Baik anak-anakku sekalian, materi yang akan Bapak sampaikan pada saat daring KBM ini ialah tentang Al-Quran dan Tajwid. Yang perlu kita ketahui adalah tentang definisi Al-Quran. Al-Quran adalah kitab umat Islam yang selalu kita banggakan. Definisi Al-Quran ialah wahyu Allah Subhanahu wa taala atau kalamullah yang disampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam dengan cara berangsur-angsur atau bertahap. Terus Al-Quran ini juga membawa ajaran baru sebagai pelengkap kitab-kitab sebelumnya, sebagai pedoman hidup umat Islam yang membaca dan mengamalkannya adalah ibadah. Setelah kita mengetahui tentang definisi Al-Quran, apa itu Al-Quran, kemudian kita berlanjut pada pengertian kepada tajwid. Di dalam mushaf Al-Quran atau Al-Quran yang kita pegang ada di rumah atau di sekolah, di sini mungkin ada beberapa Al-Quran yang ada tanda atau berwarna, jadi huruf-huruf yang diwarnai sesuai hukum tajwid, yaitu untuk membantu kita dalam memahami hukum tajwid yang kita baca dalam Al-Quran. Tajwid secara harfiah ialah melakukan sesuatu dengan elok dan indah atau bagus dan membaguskan.
Tajwid berasal dari kata jawada. Jawada yujawidu tajwidan. Atau dalam bahasa Arabnya seperti itu. Kalau bahasa Arab ada pelajaran nahwu shorof seperti itu. Jawada yujawidu tajwidan. Dalam ilmu qiraah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi, ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun bukan. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, setelah kita mengetahui definisi dari tajwid, kemudian kita akan melihat atau kita akan melirik sedikit apa hukum tajwid. Hukum tajwid atau hukum menggunakan tajwid dalam membaca Al-Quran. Kalau hukum tajwid dalam membaca Al-Quran adalah wajib. Tetapi hukum belajar tajwid Al-Quran lengkap menurut ilmu qiraah tajwid juga berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi, ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Dan hukum tajwid adalah fardu kifayah. Jadi bagi sebagian orang yang mempelajari dan yang lain tidak mempelajarinya, berarti tidak dikenakan dosa. Dari penjelasan tadi di atas atau sebelumnya yang di sini, bahwa tajwid ialah mengeluarkan huruf-huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Atau dalam yang kita pahami selama ini atau yang kita ketahui adalah makhorijul huruf atau tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Makhorijul huruf atau tempat keluar huruf hijaiyah. Di sini Bapak gambarkan ada mim bertasdid dan nun itu masuk di dalam hidung. Ada di anak teka di sini. Terus ada yang pas di dalam kerongkongan, pangkal kerongkongan, yaitu ain, ha, dan a. Kemudian di ujung kerongkongan yaitu ghin dan kho, pangkal lidah, lof, kaf, jim, shin, ya, dan dod. Kemudian ada lagi bibir bawah atau tempatnya di bibir, yaitu mim, ba, waw, dan fa. Kemudian di ujung lidah atau bibir ini ada zai, jadi agak sedikit ditempelkan lidah kita di dalam bibir dan gigi. Zai, sin, short. Terus kemudian lidah kita dijepitkan di antara dua gigi atas dan gigi bawah, ada fa, za, dan zo. Kemudian di bagian atas, bibir atas atau di pangkal gigi atas ada ta, da, dan to. Ini ada nun, ro, dan lam. Itu ada di anak teka. Anak-anakku sekalian, kemudian setelah kita mengetahui dari beberapa makhorijul huruf, nanti barulah
kita akan meningkatkan pelajaran selanjutnya, pengetahuan selanjutnya, yaitu tentang hukum-hukum yang ada dalam tajwid. Seperti di sini ada dari yang 28 atau 4 keluarnya huruf atau makhorijul huruf, di sini ada terdapat yang namanya makhraj halqi. Posisinya udah pasti, posisi di situ ada posisi di lidah di sini. Ada di bibir di sini, ada di rongga mulut, ada di hidung. Nah, ini udah Bapak masukkan di sini. Oke, Bapak perbesar. Di sini ada rongga mulut, 3 huruf, yaitu nomor 16. Kemudian hidung nomor 17 di sini, dengung. Oke. Anak-anakku sekalian, kemudian setelah kita mengetahui asal usul 4 keluar huruf atau makhorijul huruf, kemudian di sini akan kita ada huruf hijaiyah dan cara bacanya. Seperti tadi Bapak udah sampaikan di sini bahwa posisinya ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dan selanjutnya. Nah, ini ada huruf Al-Quran lengkap dengan Latinnya. Silakan kalian bisa pelajari dari channel itu Bapak. Kemudian tata cara menuliskan tulisan Arab juga dalam huruf hijaiyah udah Bapak masukkan di sini. Huruf sambung Al-Quran. Kemudian mari kita berlanjut pada macam-macam hukum bacaan ilmu tajwid lengkap dengan contohnya. Jadi dalam membaca Al-Quran, dasar hukum kita harus membaca Al-Quran. Bagaimana kita harus membaguskan bacaan Al-Quran, bagaimana kita harus fasih dalam mengeluarkan huruf-huruf yang ada dalam Quran. Ini sudah tertera dalam Al-Quran. Ada yang berbunyi warat tilil Quran tartila, yaitu murotal atau membaca Al-Quran dengan tartil atau dengan fasih atau dengan baik atau dengan bagus. Setelah kamu mengetahui pengertian serta kegunaan ataupun manfaat dari kita mempelajari ilmu tajwid, sekarang kita mulai belajar untuk mengenai macam-macam jenis hukum bacaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Bahasan yang akan kita pelajari nanti adalah hukum nun mati atau nun sukun dan tanwin atau tanwin, kemudian gunnah yaitu nun dan mim bertasdid, hukum mim mati atau mim sukun, macam-macam idgham, hukum lafaz Allah atau lam jalalah, kemudian qalqalah, izhar wajib, hukum ra, hukum lam ta'rif, dan hukum mad. Mad ini dibagi menjadi 2 juga, yaitu mad tabi'i dan mad fari. Oh iya, untuk hukum lam ta'rif itu ialah al-qamariyah dan asyamsiyah atau hukum al. Anak-anakku sekalian yang diberkahi oleh Allah, marilah kita berlanjut kepada materi selanjutnya, yaitu hukum nun mati atau tanwan, tanwin, tanwun. Di dalam ilmu tajwid, nun mati atau tanwan, tanwin, tanwun apabila bertemu dengan
28 huruf hijaiyah, yaitu kita kesampingkan yaitu huruf lam, alif, dan hamzah. Karena hamzah itu sama juga dengan alif, jadi hamzah bisa diartikan kalau yang berharokat itu adalah hamzah, alif berhamzah. Kalau yang tidak berharokat ada alif, itu sama saja. Dari 30 huruf hijaiyah diambil 2 dari 28. Jadi hukum tajwid, untuk pembacaan tajwid, nun mati atau tanwin, tanwan, tanwin, tanwun di sini, tanwan, tanwin, tanwun, apabila bertemu dengan (28) huruf hijaiyah akan dibagi menjadi 4 bagian. 4 hukum bacaan. Yang pertama adalah idhar. Idhar menurut bahasa atau dalam bahasa, pengertian bahasa adalah jelas. Yang berarti menurut istilah ialah menjelaskan bunyi nun mati atau tanwin, dalam artian tanwan, tanwin, tanwun, apabila bertemu dengan huruf hijaiyah yang 6, yaitu hurufnya alif, ha, ha, kho, ain, dan ghin. Ahaha, kho, a, ro. Semuanya ada di tenggorokan. Jadi kita ambil contoh dalam hukum nun mati atau tanwin. Ini saya ambil beberapa contoh yang ada dalam Al-Quran. Contohnya adalah nun mati bertemu dengan ha, yaitu faminhum. Kemudian contohnya lagi adalah anta. Kemudian man amana, min ghillin. Kemudian one heart, min khawf. Jadi dari beberapa contoh di atas bisa dikatakan bahwa idhar ialah menjelaskan bunyi nun mati atau tanwin. Ini huruf akhirnya adalah n. Jadi bisa dikatakan bahwa idhar ialah kita membunyikan bunyi atau membaca bunyi huruf n-nya ini dibaca jelas atau tegas, tidak samar, tidak tengung, dan tidak ada kata-kata yang lain. Seperti yang tadi Bapak sebutkan bahwa faminhum, minhum, n-nya dibaca jelas. Jadi kalau idhar artinya n-nya dibaca jelas. An'amta, n-nya dibaca jelas juga. Man amana, n-nya juga dibaca jelas juga. Sudah dipahami anak-anakku? Silakan kalian nanti bisa mencari beberapa contoh hukum idhar atau hukum bacaan idhar di dalam Al-Quran. Kemudian hukum membaca tajwid yang kedua dalam nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28 tadi. Yang kedua adalah hukum idgham. Seharusnya 2 dulu ya. Di sini ada tulisannya 3. Oke. Idgham. Idgham dalam bahasa artinya melebur atau memasukkan bunyi n atau meleburkan bunyi n atau nun mati atau tanwin. Seperti yang kita ketahui bahwa bacaan akhir dari huruf nun mati adalah n dan tanwin adalah n. Jadi dalam istilah ialah melebur atau memasukkan bunyi nun mati atau tanwan, tanwin, tanwun sini ke dalam huruf idgham, yaitu ya, nun, mim, waw, lam, dan ro. Kalau bisa diartikan
atau disatukan, yanmu lari. Idgham juga di dalam hukum nun mati atau tanwin dibagi menjadi dua kelompok atau dua bagian. Yang pertama adalah idgham bi ghunna. Jadi idgham adalah artinya melebur, dan bi ghunna, bi itu dengan, ghunna dengung. Jadi idgham bi ghunna ialah melebur atau memasukkan bunyi nun mati atau tanwin, atau melebur atau memasukkan bunyi n apabila bertemu dengan huruf idgham bi ghunna, itu berarti dengan dengung. Nah, huruf-huruf idgham bi ghunna ialah ya, nun, mim, dan waw. Contoh. Di sini contohnya tulisannya adalah min waroihim. Min waroihim. Tulisannya seperti itu. Nun mati bertemu dengan waw. Cara membacanya dengan idgham bi ghunna di sini ialah wawonya, huruf w-nya ini sampai 3. Jadi miwaroihim. Nah, nunnya tidak ada, langsung dileburkan. N-nya langsung diganti sama huruf w. Contoh yang kedua, min yaumi. Nah, nun mati bertemu dengan huruf ya. Nah, ini adalah salah satu huruf idgham bi ghunna. Ya, nun, mim, waw. Tulisannya adalah min yaumin. Karena ini adalah hukumnya, bacaannya adalah idgham bi ghunna, maka cara membacanya adalah mi yaumi. Nah, y-nya ini sampai 3. Mi yaum. Jadi nunnya dilebur atau dimasukkan bunyinya langsung ganti ke huruf ya. Nah, silakan anak-anakku nanti bisa mencari contoh bacaan-bacaan idgham bi ghunna yang ada dalam Al-Quran. Idgham yang kedua ya idgham bila ghunna. Kalau di atas bi ghunna, bi itu dengan, kalau bila itu artinya tanpa, berarti bila ghunna adalah tanpa dengung. Jadi memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf idgham tanpa dengung apabila bertemu dengan huruf lam dan ro. Contohnya adalah dalam kalimatnya adalah min rabbihim, dibacanya mir rabbihim, R-nya cuma 2. Kemudian ada min ladunhu, dibacanya mil ladunhu. Nah, ini ada sedikit tambahan penjelasan sini. Ada contoh syarrayyarah, amilatun nasibah. Di sini ada contohnya juga. Ada juga contoh tanwin ajalim musamma. Nah, ini ajalim musamma tanwin, n-nya ini langsung lebur ke dalam huruf mim. Anak-anakku sekalian yang diberkahi oleh Allah, kemudian hukum bacaan yang ketiga setelah idhar dan idgham, yang ketiga adalah hukum bacaan iqlab. Iqlab ini dalam artian atau dalam segi bahasa artinya adalah merubah bunyi. Merubah bunyi. Merubah bunyi di sini ialah, yang dimaksud adalah merubah bunyi nun mati atau tanwin, atau merubah bunyi n, karena huruf akhir dari nun mati dan tanwin adalah n, apabila bertemu dengan huruf iqlab, yaitu huruf
ba, maka bunyi n-nya berubah menjadi m. Contoh dalam kalimat di sini sudah Bapak tuliskan. Ada contoh tulisannya min ba'di. Min ba'di. Ini salah satu contoh bacaan iqlab. Dan cara membacanya adalah karena huruf n-nya harus dirubah bunyinya menjadi m, makanya cara membacanya adalah begini. Mimba. Nah, jadi n-nya dirubah menjadi bunyi m. Ada lagi contohnya. Itu untuk ini apa namanya, untuk iqlab bisa anak-anakku cari dalam Al-Quran. Oh ya, ada pengecualian di dalam bacaan idgham apabila bertemu di dalam nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham yang 6 itu bertemu di dalam satu kalimat atau satu arti, maka baca n-nya atau huruf n-nya tetap. Contoh pengecualian ya yang seperti itu tadi adalah sinwanun. Nah, seharusnya kan bacanya siwanun, terus qinwanun, dibacanya qinwanun. Jadi bukan kiwanun tapi kinwanun. Itu adalah pengecualian. Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan keenam huruf kemudian dunia, nggak mungkin bacanya duya. Terus bunyanun, maka nun mati atau tanwin tersebut harus dibaca jelas. Nah, kita kembali lagi kepada iqlab. Iqlab adalah merubah bunyi. Contohnya mim ba'd. Kalau yang tanwin contohnya ada amadan ba'idan. Dibacanya amadam ba'idam. Amadam ba'idam. N-nya langsung dirubah bunyinya menjadi M. Kemudian hukum bacaan nun mati atau tanwin yang terakhir adalah ikhfa. Nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah selain yang tadi yang 3 di atas, yaitu idgham, idgham dan idhar, maka mereka huruf-hurufnya masuk ke dalam bunyi atau bacaan ikhfa. Ikhfa artinya dalam bahasa adalah samar atau menyamarkan bunyi nun mati. Dalam cara istilah ialah mensamarkan bunyi nun mati atau tanwin atau tanwin atau bisa mensamarkan bunyi n apabila bertemu dengan huruf hijaiyah yang 15 selain huruf yang termasuk ke dalam bacaan 3 tadi yang sudah dibahas adalah ta, sa, jim, dal, za, sa, sha, so, do, to, zo, fa, lo, dan la. Bunyi n-nya
Ini disamarkan, jadi bukan bunyi N. Antara N dan G jadinya kayak eng. NG. Contoh dalam kalimat min oblik. Min oblik. Seharusnya bacanya seperti itu. Tetapi karena ini adalah termasuk bacaan ikhfa, maka dirubah. Bacanya tidak seperti tadi. N-nya karena disamarkan. Jadi bacanya min qablik. Jadi ada MIN-NG. Qablik. Min qablik. Seperti itu. Jadi anak-anakku sekalian, dalam pelajaran tajwid kali ini, hukum yang pertama kita bahas adalah hukum nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah dibagi menjadi 4 hukum cara bacanya. Yang pertama adalah idhar. Idhar artinya jelas, jadi bunyi N-nya itu dibaca jelas. Kemudian idgham itu adalah artinya melebur atau memasukkan bunyi. Ada idgham bi gunah, berarti dengan berdengung, dan bila gunah tanpa berdengung. Kemudian ada hukum iqlab yang artinya adalah merubah bunyi N menjadi M. Dan yang keempat adalah ikhfa, ialah mensamarkan. Jadi bunyi N-nya disamarkan antara bunyi N dan NG. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, berlanjut ke materi selanjutnya. Setelah kita mengetahui hukum bacaan nun mati atau tanwin, kita akan berlanjut kepada hukum bacaan mim mati. Hukum bacaan mim mati ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah idhar safawi, kemudian idgham mimi atau idgham mutamatsilain atau idgham mislain sama saja, atau ikhfa safawi. Jadi hukum bacaan tajwid yang kedua adalah hukum mim mati. Hukum mim mati apabila bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, maka akan dibagi menjadi 3 jenis hukum bacaan. Yang pertama adalah ikhfa safawi, kemudian yang kedua adalah idgham mimi atau idgham mislain atau idgham mutamatsilain, dan yang ketiga adalah idhar safawi. Oke, kita lanjut. Pembahasan yang pertama adalah ikhfa safawi. Ikhfa safawi terjadi jika ada huruf mim mati bertemu dengan huruf ba. Dan cara untuk membacanya adalah dengan cara secara samar-samar di bibir dan dibaca dengan didengungkan. Contoh dalam kalimat ada fahkum bainahum. Kum bainahum. Karena ini ada termasuk ikhfa safawi. Jadi bacanya adalah antara bunyi M-nya, mimnya, mim matinya itu sambil dibacanya sambil samar dan dibaca agak didengungkan. Fahkum bainahum. Jadi dengung maksudnya apa? Itu dimasukkan di dalam saluran hidung yang di atas sini. Ini ada nun dan mim di sini. Fahkum bainahum. Jadi fahkum sambil bibirnya kita tertutup, nah, sambil kita merasakan bahwa ada bunyi yang masuk ke dalam hidung kita. Kemudian contoh yang kedua adalah tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah.
Dan yang ketiga adalah wa kalbuhum basit. Wa kalbuhum basit. Basit kok. Karena terakhirnya ada huruf ta. Jadi samar dan didengungkan. Hukum bacaan tajwid mim mati yang kedua adalah idgham mimi, atau banyak yang menyebutkan juga idgham mutamatsil atau idgham mislain, karena mim matinya ini bertemu dengan huruf mim sama-sama. Jadi idgham mimi adalah jika terjadi ada huruf mim mati bertemu dengan huruf mim, maka cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasdidkan dan wajib. Ditasdidkan mim rangkap jadi im. Mim ketemu sama mim jadi mm. Kemudian kita masuk ke dalam hukum bacaan tajwid mim mati yang ketiga adalah izhar safawi. Seperti kita ketahui izhar adalah jelas. Jadi apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka cara membacanya adalah dengan jelas. Bibir serta mulut Anda tertutup, antara bibir atas dan bibir bawah bertemu M sama M. Mim. Contoh, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Tidak ada samar, tidak ada dengung. Jadi langsung la'allakum tattaqun. Atau tamsun. Nah, silakan untuk contoh-contoh yang lainnya. Anak-anakku bisa mencari di dalam Al-Quran. Anak-anakku sekalian, untuk pembahasan daring kita kali ini di dalam bulan suci Ramadan ini, Bapak cukupkan dulu sampai di hukum nun mati dan mim mati. Jadi kembali lagi Bapak mengingatkan untuk agar selalu kalian ingat bahwa hukum nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah dibagi menjadi 4, yaitu idhar, iqlab, idgham, dan ikhfa. Kemudian bacaan hukum tajwid yang kedua adalah mim mati apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, jadi bagi menjadi 3, yaitu ikhfa safawi, idgham mimi atau idgham mislain atau mutamatsil, dan yang ketiga adalah idhar safawi. Anak-anakku sekalian, tugas daring KBM pertama atau KBM pada bulan Ramadan kali ini, silakan kalian atau anak-anakku merangkum materi yang ada di dalam daring tahap 1 yang sudah Bapak jelaskan tadi, hukum nun mati dari makharijul huruf, definisi Al-Quran, definisi tajwid, hukum nun mati dan hukum mim mati. Kemudian rangkuman materi yang ada di dalam daring tahap 1 tersebut yang sudah kalian buat, foto dan upload ke tim IT Google Classroom SMA Negeri 1 Mandirancan. Kemudian tugas yang kedua adalah silakan siswa mencari hukum tajwid, nun mati atau tanwin dan mim mati di dalam surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah yang berbunyi lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Nah, itu seperti itu. Yang diawali oleh kalimat atau bacaan seperti itu. Al-Bayyinah, lam yakunil. Ya. Lalu foto dan upload ke tim IT Google Classroom SMA Negeri 1 Mandirancan. Ingat, tugas daring tahap 1 ialah dikumpulkan paling telat adalah pukul 11.23 hari ini. Kalau lewat, kalian sudah tidak akan mendapatkan hasil dari tugas yang sudah kalian dengarkan. Sekian pertemuan tugas daring tahap 1 dalam KBN di bulan Ramadan. Bapak cukupkan sekian. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan pertemuan selanjutnya atau daring KBM selanjutnya, yaitu di minggu kedua. Dan jangan lupa kalian subscribe, kemudian kalian klik like dan komen untuk
barangkali ada tanggapan atau kalian untuk menanyakan suatu bahasan tentang hukum mati dan mati. Akhirul kalam, selamat menjalankan ibadah puasa 1441 Hijriah. Kita berjumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.